Oke, balik lagi sama gue di channel BTL. Cupang lagi, cupang lagi. Oke, tema gue kali ini tuh hashtag obrolan santai. Nah, tapi subtemanya perbandingan antara Artemia sama kutir atau kutu air. Nah, yang belum tahu Artemia itu apa? Artemia itu baby brine shrimp. Nah, itu dia Artemia. Itu makanan buat buraya. Oke, kutu air ada yang tahu? Kameramen gue tahu gak kutu air? Tahu Tahu. penyakit. Kutu air. Aduh. Iya, nggak apa-apa, penyakit. Tapi bisa juga buat makanan. Buat makan. Makanan ikan buraya, ikan cupang. Jadi kalau kaki lo ada yang kena kutu air, lalu celupin aja di kolam cupang, nah itu bakal sembuh. Oke. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, kita langsung bahas aja kelebihan dan kekurangan Artemia dan kutu air. Oke, skoy. Ini adalah Artemia nih, yang nggak tahu nih, Artemia ini tuh awalnya bukan langsung hidup gitu, tapi bentuknya telur kecil-kecil kayak bubuk coklat. Nah, ini yang lebih gede yang 10 gram nih. Nah, gue langsung bahas aja kelebihan Artemia tuh. Kelebihan Artemia itu tuh, Artemia itu makanan yang paling bagus lah menurut gue tuh buat buraya, karena dia halus banget, lebih aman daripada kutu air. Nah, umur 4 hari aja udah bisa makan Artemia, itu paling aman banget, paling aman. Nah, yang kedua tuh kelebihannya, dia tuh kan udang ya. Udang tuh mengandung protein tinggi sama karotenoid. Bener apa salah gue nggak tahu, itu karotenoid kayaknya. Maksudnya cara pengucapannya bener atau salah gue nggak tahu. Karotenoid itu buat ningkatin warna ikan cupang. Nah, sebenarnya bukan warna ikan cupang doang ya, semua ikan tuh udang paling bagus buat ningkatin warna, buat strong warnanya, buat mutasinya biar lebih cepat. Nah, kalau kekurangannya tuh, Artemia itu harus disajikan dulu, nggak bisa langsung diserok, ambil dari botol ini, ambil pakai sendok langsung tuang, nggak bisa. Nah, itu harus disajiin dulu, jadi makan waktu. Sajiannya juga harus pakai aerator, butuh listrik. Nah, dan berapa lamanya tuh 24 jam. Nah, butuh waktu, jadi nggak bisa ini lagi tuh kalau kekurangannya ya. Kekurangannya sama tuh, kekurangannya tuh Artemia ini tuh harganya lumayan. Jadi kalau lu buat yang satu lubukan, 2 lubukan, it's okay pakai ini, nggak apa-apa. Kalau udah 10 lo bakalan boncos bro, beneran. Ini tuh harga 10 gramnya aja 25.000 sampai 35.000. Dan kekurangan lainnya tuh, ketika Artemia udah netes, kita harus saring kan. Saring tuh biar Artemianya aja yang kita ambil. Pas kita serok ke buraya, kasih ke kolam buraya, nggak mungkin cangkangnya tuh nggak ke bawah, pasti ke bawah, jadi bisa bikin air kotor juga. Nah, nanti gimana kan tadi kan gue bilang, gue sempet singgung harus disajikan kan, harus ditetesin. Nanti gue bakal bikin video tentang cara meneteskan Artemia. Nah, oke, sekarang kutu air, kelebihan dan kekurangan kutu air. Kelebihan kutu air tuh yang paling utama dan terutama itu adalah murah banget, sama bisa sampai bisa gratis. Kalau kutu air goceng aja seplastik banyak banget. Tapi kutu air yang merah-merah ya, kutu air Moina namanya. Kutu air, kalau nggak orang bilang tuh kutu air super red. Nah, gocengnya bisa seplastik. Nah, itu seplastik. Nah, itu kelebihan kutu air yang paling utama. Dan yang kedua tuh, lu jangan takut kotor. Kalau jangan takut air kotor burayak. Nah, misalnya lu kasih makan nih kutu air berlebih ke kolam burayak, jangan takut kotor, dia nggak bakal mati, malah sisanya jadi ngebelah lagi. Nah, kan kutu air itu hewan yang membelah diri. Apa itu namanya yang membelah diri? Amuba. Pinter ya. Amuba. Itu tuh kutu air, jadinya jangan takut kotor, jangan takut kekurangan juga. Nah, dan kelebihan selanjutnya, lu juga bisa kultur kutu airnya, jadi jangan takut kekurangan makanan kalau pakai kutu air. Nah, gimana sih cara kulturnya? Tenang, nanti gue bikinin buat lu semua, tenang aja. Nah, dan kekurangannya yang paling fatal ini, kekurangannya tuh beresiko banget kutu air.
takut ada kutu air jet, kutu air jet atau orang sebut juga kutu air batu. Nah, apa bedanya sih kutu air yang merah sama kutu air jet? Gue juga bakal bikinin videonya di obrolan santai part 2. Nah, abis video ini bakal gue bikinin perbedaan kutu air Moina atau Supret sama dari antara kutu air jet. Nah, itu kutu air jet kenapa sih bahaya? Kalau lo kasih kutu air jet, bukannya burayak lo yang makan kutu air bisa makan burayak lo. Jadi lo kasih ini kutu air tuh yang hitam-hitam tuh, biasa ada tanduknya 2 gitu. Lo kasih ke burayak, habis burayaknya, bukan kutu airnya habis, burayaknya bener habis. Nah, kekurangan kita butuh tenaga kalau mau gratis, kalau mau kultur. Nah, itu butuh tenaga. Kan nyari-nyari itu kutu air kan di got-got, di kali, butuh sorban panjang. Nah itu, tapi lebih enak sih kita kultur. Nanti gue buatin videonya buat lo pada ya. Dan satu lagi nih, kan ada kutu air gede sama kutu air kecil. Jadi kalau lo masih burayak yang masih di bawah 2 minggu lah, masih 2 minggu gitu, belum 1 bulan tuh, lo harus saring kutu airnya. Mungkin sekitar kalau lo mau dari 4 hari tuh, lo harus saring kutu airnya, saring sampai lo dapet yang kutu air yang kecil-kecil yang halus-halus. Nah itu baru lo boleh kasih makan burayak lo. Oke, gue sebenarnya masih banyak lagi ini kelebihan kekurangan Artemia sama kutu air, masih banyak. Cuma gue suka lupa inget nih. Bener, aku kalau disuruh ngomong gini susah sebenarnya. Beneran, nggak bohong. Kalau bohongan pakai baterai. Nah jadi kalau misalnya ada kurang ya, ada kurang kelebihan kekurangannya yang belum gue sampein, lo bisa DM gue atau lo komen di kolom komentar. Nah, oke, mungkin sampai situ aja video gue kali ini mengenai perbandingan Artemia dan kutu air. Oke, jangan lupa like, komen, sama subscribe dan share. Nah, kenapa sih harus share? Bukannya gue mau tenar, tapi ini kan ilmu, jadi harus berbagi lah. Kalau lu dapat dari gua, lu bagi ke teman-teman lo lain biar teman-teman lo nambah ilmu. Kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tuh. Jadi kalau lu sampai Cina, udah lo kagak usah tuntut ilmu lagi. Sampai negeri Cina aja. Oke, mungkin sampai situ aja gue ucapin terima kasih.